Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama saya, Fitri Sulistiawati Dewi, pada pembelajaran fisika kelas 10 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai GHS, yaitu getaran harmonik sederhana. Sebelumnya, kita akan membahas GHS dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada gerakan jam bandul atau jam dinding melodi, kemudian ada gerakan ayunan. Ya. Ketika jam bandul ini bergerak, otomatis bandulnya itu akan bergerak melewati titik kesetimbangan, ya, bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Begitupun dengan bermain ayunan, ayunan akan bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangannya. Nah, di sini ada beberapa jenis ayunan. Ada juga ayunannya yang talinya panjang, yang talinya pendek, yang talinya 2, yang talinya 1, gitu ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari juga fenomena alam yaitu gempa bumi merupakan contoh dari getaran harmonis sederhana. Ya, di sini ada seismograf, yaitu alat untuk mendeteksi gempa bumi. Di sini menunjukkan getaran yang bolak-balik terhadap titik kesetimbangan. Ini merupakan contoh dari GHS. Yang pertama, kita akan tinjau mengenai getaran ayunan bandul. Di sini, bandul mula-mula ada di titik A, kemudian bandul tersebut digerakkan ke titik B, digerakkan kembali ke titik C. Ya. Bandul dikatakan telah melewati satu getaran jika dia sudah bergerak dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik B, dan kembali lagi ke titik A. Maka bandul tersebut dikatakan sudah bergerak. Ya, satu getaran. Lalu apa itu getaran harmonik? Getaran harmonik merupakan gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan dengan banyaknya getaran benda dalam setiap 1 second, itu selalu konstan. Ya, ini adalah pribadi diagramnya. Kenapa benda tersebut bisa kembali lagi ke titik semula ketika dia dilepaskan? Artinya kita melepaskan dari yang kanan, kemudian dia ke kiri, dia kembali lagi ke kanan. Nah, karena di sini ada yang dinamakan dengan gaya pemulih. Artinya gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan arah simpangannya. Sama halnya jika kita bermain ayunan, kita memberikan gaya ke belakang, kemudian bergerak ke depan, dan akan ke belakang lagi, seolah-olah ada yang mendorong dari arah depan ke belakang dengan besar yang sama, namun arahnya berlawanan. Itu yang dinamakan dengan gaya pemulih. Selain bandul, juga ada pegas. Di sini, jika pegas diberikan sebuah beban, artinya pegas tersebut akan bergerak naik turun melewati titik kesetimbangannya, bergerak secara harmonik, ya. Nah, ketika bandul tersebut bergerak ke bawah, maka akan ada seolah-olah gaya yang mendorong dia ke atas. Gayanya sama besar, arahnya berlawanan. Nah, ini dinamakan dengan gaya pemulih. Jadi, pegas itu akan bergerak bolak-balik, ya. Pegas akan mempunyai periode dan frekuensi, begitupun dengan bandul akan mempunyai periode dan frekuensi. Ya. Periode merupakan banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, dan frekuensi merupakan banyaknya getaran yang dilakukan dalam 1 detik atau 1 second. Ya. Besaran-besaran dalam getaran harmonik diantaranya ada simpangan, kecepatan, dan percepatan. Nah, besaran-besaran ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Cukup sampai di sini untuk materi getaran harmonis pertemuan 1. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.